Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya di channel Gandhi Oke. Kali ini saya akan memaparkan materi Menghayati Puisi bagian 2. Selamat menyimak. Apa saja materi yang akan kita bahas dalam menghayati puisi kelas 10 SMK? Yang pertama, mendemonstrasikan puisi. Pada materi mendemonstrasikan puisi, submateri yang akan kita bahas adalah pembacaan puisi, musikalisasi puisi, dan yang terakhir adalah menulis puisi. Bagaimana penjelasan dari materi ini? Simak terus video ini sampai selesai ya. Materi ini dirangkum dalam puisi bagian 2. Puisi bagian 1 sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa melihat link video puisi bagian 1 yang akan saya sertakan di bagian deskripsi video pembelajaran ini. Baik. Mendemonstrasikan puisi. Ada dua cara untuk mendemonstrasikan puisi. Yang pertama adalah pembacaan puisi. Yang kedua, musikalisasi puisi. Berikut penjelasan pembacaan puisi dan musikalisasi puisi. Pembacaan puisi. Membacakan puisi berbeda dengan membacakan cerita atau membacakan berita. Membaca puisi merupakan kegiatan membaca indah. Membaca puisi harus disesuaikan dengan isi dari puisi yang dibaca. Pembacaan puisi harus memperhatikan lafal, nada, intonasi, dan ekspresi. Berikut penjelasan dari lafal, nada, intonasi, dan ekspresi. Lafal. Dalam membacakan puisi, lafal merupakan hal pertama yang harus diperhatikan. Perbedaan pengucapan lafal bisa membuat perbedaan makna kata. Oleh karena itu, setiap kata yang dilafalkan saat membacakan puisi harus tepat. Melafalkan dengan tepat artinya usaha untuk menyuarakan atau mengucapkan kata atau kelompok kata yang membentuk puisi itu dengan tepat. Untuk melatih ketepatan dalam melafalkan bunyi bahasa, Anda harus melakukan olah vokal. Misalnya, mengucapkan bunyi-bunyi vokal atau konsonan secara cepat dan bervariasi. Nada. Nada berkaitan dengan estetika saat membacakan puisi. Nada adalah keras lembutnya atau tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Fungsi dari tekanan dalam pembacaan puisi adalah memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu.
Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan bagian yang lainnya. Untuk menentukan kata yang perlu mendapat penekanan dalam suatu puisi, terlebih dahulu Anda perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. Pemberian tanda dapat dilakukan dengan menggarisbawahi pada kata yang mendapat tekanan. Intonasi. Intonasi adalah ketepatan penggunaan cepat lambatnya dan keras lembutnya ucapan pembaca puisi ketika menyuarakan kata, frasa, kalimat dalam puisi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Dalam pembacaan puisi, perbedaan intonasi dapat mempengaruhi makna kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, seperti kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Pada saat belajar membacakan puisi, Anda dapat menggunakan tanda garis untuk menandai intonasi pada akhir kata atau kalimat. Ekspresi. Ekspresi adalah raut muka yang memperlihatkan perasaan saat membacakan puisi. Jika puisi itu bermakna sedih, maka ekspresi pembaca puisi harus memperlihatkan ekspresi kesedihan pula. Sebaliknya, jika puisi itu mengandung kegembiraan, maka pembaca puisi harus memperlihatkan ekspresi gembira pula. Suatu hal yang tidak tepat jika pembaca puisi bertema kesedihan membawakannya dengan ekspresi wajah gembira. Musikalisasi puisi. Selain dibawakan dengan cara dibaca, puisi juga dapat dibawakan dengan cara dilagukan. Pembacaan puisi yang dilakukan dengan cara dilagukan, diberi irama atau iringan musik yang sesuai isi puisi disebut musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu puisi disertai iringan musik dan pemberian titi nada atau tangga nada pada baris-baris puisi sehingga puisi tersebut dapat dinyanyikan. Aransemen lagu dalam puisi yang akan dimusikalisasi harus sesuai dengan tema yang terkandung dalam puisi. Antara tema, pesan, isi puisi, dan irama musiknya harus selaras. Puisi yang isinya hikmat atau khusyuk dapat dinyanyikan dengan irama lambat. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat musikalisasi puisi. A. Pilihlah lagu yang dianggap baik dan cocok dengan puisi yang dipilih. B. Mengganti syair lagu dengan puisi yang dipilih. C. Jumlah bait keseluruhan puisi sama dengan syair asli. D. Jumlah baris dalam setiap bait sama dengan syair asli. E. Jumlah suku kata per baris antara syair asli dan puisi harus sama. Yang terakhir, setiap baris diakhiri dengan persajakan yang teratur.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan musikalisasi puisi. A. Pemilihan materi puisi. Puisi yang dipilih sebaiknya memiliki panjang baris sama atau hampir sama. Hal itu untuk mempermudah melakukan kalimat dalam puisi. Pertimbangkan juga permainan kata yang berupa rima dan irama yang indah dalam puisi tersebut. B. Pemilihan nada yang sesuai. Dalam sebuah lagu, untaian nada akan memberikan efek suasana bagi yang mendengarkannya. Selain itu, irama dalam menyanyikan lagu tersebut juga memiliki andil dalam membentuk suasana lagu. Pilihlah nada yang sesuai suasana dan isi puisi. Misalnya, puisi yang memiliki suasana sedih dan tenang sebaiknya diiringi dengan musik yang bernada lembut. Menulis puisi. Menulis puisi diawali dengan menentukan tema. Tema dapat diambil dari imajinasi ataupun dari permasalahan sehari-hari. Setelah menentukan tema, Anda dapat mulai mengembangkannya dalam bentuk puisi. Nah, saat menulis puisi, Anda harus memperhatikan pilihan kata dan majas. Pemilihan kata dalam menulis puisi sangat penting. Karena baik buruknya puisi ditentukan oleh pemilihan kata yang tepat. Saat memilih kosakata, Anda harus memperhatikan rangkaian kata yang satu dengan kata yang lain, sehingga dapat menimbulkan rangkaian bunyi yang merdu, makna dapat menimbulkan makna rasa estetis, dan kepadatan bayangan yang dapat menimbulkan kesan mendalam. Berikut penjelasan tahapan-tahapan menulis puisi. 1. Tahap penginderaan. Sebelum menulis sebuah puisi, penyair terlebih dahulu melakukan penginderaan terhadap alam sekitar. Hal ini dilakukan untuk menemukan suatu keanehan yang terjadi di alam sekitar penyair. Keanehan-keanehan itu bisa dijadikan sumber inspirasi atau ide dalam menulis puisi. 2. Tahap perenungan atau pengendapan. Perenungan akan semakin mendalam jika disertai daya intuisi yang tajam. Intuisi dapat menimbulkan daya imajinasi yang pada akhirnya mampu memunculkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itulah yang dituangkan dalam bentuk puisi. 3. Tahap merangkai kata. Inti dari menulis puisi adalah merangkai kata-kata. Pada saat merangkai kata-kata, penyair harus memperhatikan estetikanya. Estetika adalah kecermatan dan kelihayan mencari, memilih, dan menyusun kata agar menjadi lebih indah sehingga memiliki nilai yang tinggi. Merangkai kata juga harus memperhatikan bunyi kata agar terdengar lebih indah. Demikian penjelasan tentang materi menghayati puisi bagian 2. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.